Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Irma Nurhidayati Stories dengan cerbung yang berjudul Satu Atap, Dua Hati, karya Irma Nurhidayati. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara share, komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Kenapa dengan suami saya, Dok? Tanya Safira panik. Maaf, kami sudah semaksimal mungkin untuk menyelamatkan Pak Yusuf. Tetapi takdir... Dokter, Pak Yusuf, teriak salah satu perawat dari dalam ruangan. Tanpa menunggu waktu lagi, dokter langsung masuk ke ruangan. Safira semakin panik. Entah apa yang sedang terjadi pada suaminya di dalam sana. Ya Rob, tolong selamatkan Mas Yusuf. Aku mohon. Hampir setengah jam Safira menunggu dengan penuh kecemasan. Tak ada satupun dokter atau perawat yang keluar dari ruangan. Hanya bait-bait doa yang tak henti Safira panjatkan pada Sang Pencipta. Tenanglah Bu, jangan stres. Lebih baik Ibu pulang dulu, biar kami yang akan menjaga Pak Yusuf. Tidak, Aldo. Aku harus tetap stay di sini. Mas Yusuf sedang kritis. Aku tidak akan mungkin meninggalkannya. Aldo dan Bimo saling bersitatap. Mereka cukup tahu dan mengerti dengan apa yang tengah dirasakan Safira. Mereka juga sama, merasakan sedih dan khawatir dengan keadaan Yusuf saat ini. Akan tetapi, menjaga janin yang ada di dalam rahim Safira jauh lebih penting dari apapun. Bahkan, dari Yusuf sekalipun. Ingat dengan kandunganmu, Bu. Pak Yusuf pasti akan sangat kecewa kalau terjadi apa-apa dengan janin yang ada di dalam kandunganmu. Istirahatlah di rumah. Nanti kalau ada kabar terbaru dari dokter, kami akan langsung kabari. Safira terduduk lemas di kursi tunggu. Apa yang dikatakan Bimo memang benar. Seharusnya ia juga memperhatikan janinnya. Namun, naluri sebagai seorang istri tak bisa dan tak akan pernah bisa meninggalkan Yusuf dalam keadaan sedang kritis seperti sekarang ini. Baiklah, aku akan istirahat di sini saja. Jangan paksa aku untuk pulang. Karena kalau terjadi apa-apa dengan Mas Yusuf, aku orang pertama yang paling akan menyesal. Aldo dan Bimo hanya bisa manggut-manggut. Mereka tidak bisa memaksa Safira untuk pulang, walau bagaimanapun wanita itu tengah berada di fase sedih yang teramat dalam. Mas Yusuf seperti ini karena aku. Coba kalau dia tidak menyelamatkan aku dari tembakan Safira, pasti tidak akan menderita kesakitan seperti ini. Ucap Safira seraya terisak. Kalau Pak Yusuf tidak menyelamatkan ibu, pasti yang sekarang duduk di sini itu Pak Yusuf. Sementara ibu sedang kritis di dalam sana. Itu lebih fatal lagi, karena ibu tak sendiri. Ada nyawa lain yang juga sama harus dipertaruhkan di dalam rahim ibu. Apa yang dikatakan Aldo benar, Bu. Sekarang kita banyak berdoa saja. Semoga Allah memberi keajaiban untuk Pak Yusuf. Allah tahu kok kalau Pak Yusuf itu orang baik. Walaupun terkadang sedikit ngeselin, tetapi hanya beliau yang selalu peduli pada hidup kami dan keluarga. Oh iya, atas nama Pak Yusuf, aku meminta maaf bila selama ini Pak Yusuf sering sekali menyuruh kalian dengan semena-mena. Bahkan, sering mengancam akan memotong gaji kalian. Aldo dan Bimo terkekeh. Pak Yusuf tidak pernah serius dengan ancamannya, Bu. Pernah kami tidak mendapatkan apa yang beliau mau, tetapi gaji kami tetap utuh. Benarkah?
Dalam hati, Safira bersyukur memiliki suami seperti Yusuf. Ternyata dugaannya selama ini salah. Sebagai seorang pemimpin, Yusuf sudah menjadi sosok yang baik dan bijaksana. Dua jam kemudian, dokter keluar dari ruangan. Safira langsung menghampirinya untuk menanyakan keadaan sang suami. "Bagaimana dengan suami saya, Dok?" tanya Safira dengan suara farau. Dokter tanpa mengembuskan napas lega. "Alhamdulillah atas keajaiban Allah, Pak Yusuf sudah melewati masa kritisnya. Tidak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin saja bagi Allah. Tadi denyut jantungnya sempat berhenti. Kami tim medis sudah menyerah dan menganggap Pak Yusuf sudah meninggal. Namun keajaiban Allah datang. Denyut jantungnya kembali normal. Kuasa Allah itu memang nyata," jawab dokter seraya bernapas lega. Safira langsung bersujud syukur. Ini semua atas kemurahannya, sehingga masih memberi kesempatan pada sang suami untuk bernapas kembali. Keajaiban Allah itu memang nyata. Hanya saja seringkali diri lalai dalam menjalankan perintahnya. "Apakah kami sudah diperbolehkan untuk melihat pasien?" tanya Bimo. "Untuk saat ini pasien sedang beristirahat. Insya Allah, jika nanti keadaannya sudah stabil akan kami pindahkan ruangan. Setelah itu baru pihak keluarga bisa menemui pasien." "Saya mohon, Dok, izinkan saya untuk menemani Mas Yusuf di dalam. Saya janji tidak akan mengganggu istirahat pasien," pinta Safira. "Maaf, Bu." "Aku mohon, Dok," pinta Safira kembali seraya menangkupkan kedua tangan di depan dada. Dokter mengembuskan napas kasar. "Baiklah. Terima kasih, Dok," ucap Safira dengan senyuman yang tak henti mengembang dari bibirnya. "Kalian belum istirahat, kan? Jadi lebih baik pulang saja." "Nanti kalau Pak Yusuf sudah siuman, aku kabari." "Ibu yakin? Bukankah yang seharusnya beristirahat itu ibu? Kalau kami mah 3 hari 3 malam tidak istirahat juga tidak jadi masalah." "Sudah, kalian istirahat saja," ucap Safira kembali. Setelah mengatakan itu, Safira langsung masuk ke ruangan tempat Yusuf dirawat. Safira menutup mulut dengan kedua tangannya saat melihat keadaan Yusuf yang sangat memprihatinkan. Lagi-lagi air mata lolos begitu saja membasahi pipi. Sungguh, ia tidak tega melihat keadaan suaminya yang seperti itu. Safira mengutuk dirinya sendiri. Mengapa tidak dirinya saja yang tertembak oleh wanita tak berhati itu? Dengan langkah gontai, Safira mendekati Yusuf. Wanita itu duduk di kursi yang berada di samping ranjang pasien. Safira mengecup singkat tangan Yusuf, lalu mencoba memejamkan mata yang sudah sedari tadi dirasa berat. Entah berapa lama Safira tertidur. Tiba-tiba ada tangan yang mengelus puncak kepalanya. Wanita itu langsung mengerjap dan melihat ke arah si pemilik tangan. "Alhamdulillah, Abi sudah siuman." "Mengapa Abi lakukan itu semua? Lain kali jangan selamatkan Umi jika diri Abi sendiri terancam." Yusuf tersenyum lemah. Tangan lelaki itu masih setia mengelus-elus kepala Safira. "Abi sudah banyak berbuat hilaf dan salah pada Umi. Apa yang Abi lakukan sekarang tidak sebanding dengan rasa sakit yang telah Abi torehkan pada Umi. Abi ingin menebus itu semua. Kesabaran Umi selama ini telah..." Safira langsung menutup bibir Yusuf dengan telunjuk jarinya.
Jangan banyak berpikir yang macam-macam. Jangan pula memuji Umi dengan kata-kata yang hanya akan membuat Umi menjadi besar kepala. Apa yang Umi lakukan juga tidak sebanding dengan kebaikan Abi pada almarhumah ibu. Umi, lupakan. Itu kewajiban calon menantu kepada ibu mertuanya. Umi sudah makan? Safira menggeleng singkat. Sedari tadi, wanita itu memang belum sedikit pun mengisi perutnya. Bukan tidak peduli pada janin yang tengah dikandungnya. Hanya saja saat Yusuf dalam masa kritis tadi, Safira tidak berselera makan sama sekali. Pintu ruangan diketuk seseorang. Bimo nongol dari sana. Bu Safira, ada yang ingin bertemu. Beliau nunggu di luar.